Tapi saya ingin membahas tentang sebuah fakta bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia agar bisa bertahan dan bersaing di level Asia untuk waktu yang lama. Karena seperti yang kita saksikan dalam beberapa pertandingan terakhir dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia tersebut, maka permainan dari timnas Indonesia mulai rapi. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada sebuah sistem permainan dari Indonesia yang bisa melumpuhkan tim lawan. Nah, itulah yang sangat penting teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Bagaimana caranya bisa bermain secara taktis ketika para pemain bisa mengalirkan bola secara rapi? Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bahkan para pemain keturunan yang bermain di lini pertahanan juga bisa membagi bola. Nah, itu sangat penting. Saya pun melihat performance timnas Indonesia memang baik. Tengok saja macam mana Sintayong membentuk mereka, dan di situ memang layak untuk mendapat pujian ya timnas Indonesia ni, karena dari segi result yang mereka perolehi itu nyata, nampak ya. Jadi kalau dari sudut performance, memang saya rasa memang terbaiklah untuk timnas Indonesia. Buktinya sudah jelas ya, menentang Brunei, 2 kali menang ya, 6-0. Brunei dihantam sampai tidak dapat jaringan. Pertahanan Indonesia tuh memang mantap, fit. Oh iya, dia langsung. Jadi mereka isi itu dengan pertandingan uji coba. Ya, tapi boleh dibilang ini kan momentum, Tom, untuk kita bisa melampaui Vietnam. Iya, ujiannya itu dengan nanti. Modal kemenangan yang ada lawan Brunei. Banyak loh Tom lawan Brunei menangnya. Ya kok mau dijadiin modal gitu. Loh iyalah, modal semangat. Terus Enggak, tapi begini loh. skuad kita juga oke. Gitu. Contoh nih ya, lawan Brunei, ada beritanya. Siapa Shane Patinama atau siapalah pemain Indonesia main bagus lawan Brunei. Dan memang harusnya dong main lawan Brunei harus bagus. Kalau nggak bagus lawan Brunei, mau lawan siapa lagi yang lebih rendah gitu loh. Inilah Jadi itu bukan berita, bos. Iya. Memang kudunya main bagus lawan Brunei. Sebagai sesama wartawan olahraga, saya bilang wartawan olahraganya itu yang kurang benar. Kalau nggak bagus lawan Brunei, mau lawan siapa lagi? Iya. Lawan ini kali, Sri Lanka. Iya. Oke, sama sekali tidak bisa jadi parameter, gue setuju, karena Brunei terlalu lemah, gue setuju itu. Tapi match-match kayak gini itu tuh penting. Match kayak gini itu penting. Gue anggap ini lebih ke uji coba lah, kayak uji coba home and away. Di mana Sintayong diberi kesempatan untuk menggunakan beberapa pemain berbeda, mungkin strateginya berbeda, sesuai dengan kualitas pemain yang dia turunkan. Ya, gue bilang sih, ya sorry to say, tapi so far so good kalau gue bilang. Gue tidak lihat hal yang negatif at all. Bahkan yang ada sekarang di satu posisi itu bisa 2-3 pemain, di mana mereka bisa saling bersaing. Kemarin Dendi jadi starter, Sananta cadangan masuk cetak gol yang luar biasa. Asnawi nggak main, Arhan yang nggak main, Mark Klok nggak main, Kambuaya bermain luar biasa. Jadi banyak hal positif di luar 6-0 itu nggak penting ya. Di luar skornya, permainan ini atau pemain-pemain yang diberi kesempatan kayak Sandy Walsh, siapa itu, Shane Patinama juga mainnya bagus. STY sebagai pelatih tahu bahwa Irak tim yang kuat, makanya dia mempersiapkan tim ini dengan sebaik mungkin. Nah, suatu kabar gembira bagi STY bahwa Jordi Amat yang tadinya tidak bermain dalam 2 pertandingan menghadapi Brunei Darussalam sudah menyatakan bahwa Jordi siap untuk membela tim nasional Indonesia. Ivar Jenner yang sudah 5 pekan tidak tampil bersama Jong Utrecht di Liga 2 Belanda juga sudah menyatakan dia akan siap bermain ya untuk menghadapi Irak karena kondisi dia berangsur sudah oke dan dia ingin bermain bersama dengan Mark Klok dan kawan-kawan ya, dalam pertandingan di fase kedua. Ini pertandingan pertama grup F yang
pasti banyak dinantikan. Nah, bagaimana STY mempersiapkan tim ini? Ya, fokus untuk menghadapi Irak, STY akan memanggil 26 pemain. Itu juga saya sudah konfirmasi, dan saya juga langsung berbicara dengan Pak Sumarji sebagai Ketua BTN, ya, Badan Tim Nasional, dan sekaligus manajer Tim Nasional Indonesia untuk bagaimana 26 pemain ini. Dia sudah mengatakan bahwa ya, kalau kita bicara sebuah tim nasional butuh yang namanya bonding. Nggak ujuk-ujuk dipanggil langsung bisa bonding, bisa memunculkan keharmonisan. Itu sih yang patut kita lihat nanti pada akhirnya Irak saat menghadapi Indonesia. Apakah berbeda 180 derajat? Apakah ini hanya sikap manipulatif yang ditunjukkan oleh Irak? Tapi kalaupun manipulatif, kok pelatihnya marah? Kan secara logika seperti itu. Kalau misalnya ini hanya permainan uji coba, kok pelatihnya marah? Biarin aja lah, mau kalah 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 10-0, dan seterusnya. Nah, perlu juga dicatat teman-teman. Saat Irak menghadapi Qatar, saat Irak menghadapi Jordania, supporter Irak itu cukup antusias menyaksikan pertandingan ini. Jadi kan sama aja, dalam tanda petik, bunuh diri jika Irak main asal-asalan. Prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong belakangan ini menjadi sorotan media asing, salah satunya media dari Malaysia. Beberapa waktu lalu, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang melawan Brunei dengan agregat 12-0. Tak heran jika timnas Indonesia menjadi perbincangan dunia internasional, termasuk oleh Malaysia yang dikenal sebagai musuh bebuyutan timnas Indonesia di dunia sepak bola. Seperti dilansir tefonenews.com dari Makan Bola, media Malaysia tersebut mengulas tentang perkembangan positif 3 negara ASEAN dalam beberapa hari terakhir. Makan Bola juga menyebutkan bahwa beberapa negara ASEAN dalam waktu dekat akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang ajang penting tersebut, tak disangka 3 negara ASEAN mendapatkan perolehan kemenangan hingga membuat posisi mereka meningkat di ranking FIFA. Sebut saja Myanmar yang mengalami peningkatan tertinggi di Asia Tenggara karena berhasil naik 3 peringkat sehingga kini berada di peringkat 158 ranking FIFA. Peningkatan tersebut diraih Myanmar setelah menang 1 kali dan imbang 1 kali melawan Makau sehingga berhak maju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sembari membawa 7,27 poin. Kemudian ada Singapura yang juga naik 2 peringkat dengan tambahan 16,42 poin setelah mengalahkan Guam 2 kali. Yang tak kalah membanggakan, Makan Bola memuji keberhasilan timnas Indonesia karena telah menjadi tim yang mengumpulkan poin terbanyak di Asia Tenggara yakni sebanyak 16,95 poin. Penambahan poin sebanyak itu didapat timnas Indonesia setelah mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0 dalam ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kemenangan tersebut, timnas Indonesia berhak maju ke ronde kedua dan bersaing di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tim asuhan Sintayong disebut media Malaysia berhasil meroket hingga 2 peringkat dan kini menempati peringkat ke-145 dunia. Para pemain muda sukses menjawab kepercayaan Sintayong di skuad timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian tersebut terjadi usai skuad Garuda membenamkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 pada putaran pertama. Timnas Indonesia menang telak dengan skor 6-0 pada laga leg pertama kontra Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pada leg kedua, giliran Brunei yang menjadi tuan rumah di Stadion Hasanal Bolkiah, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Lagi-lagi, timnas Indonesia asuhan Sintayong mencatat kemenangan dengan skor identik, 6-0 di markas Brunei Darussalam. Kemenangan tersebut diwarnai dengan debut menarik 2 pemain muda. 2 pemain tersebut adalah Hoki Caraka dan Arhan Fikri. Sebenarnya masih ada 1 nama pemain muda lagi yang masuk skuad timnas Indonesia. Nama yang dimaksud adalah Zaki Ashraf. Namun pemain asal PSM Makassar tersebut belum mendapatkan kesempatan untuk debut. Khusus untuk nama Hoki Caraka sendiri, dirinya tampil impresif pada 2 pertandingan lawan Brunei Darussalam. Selain mencatatkan debut sebagai starter, ia juga mencetak gol perdana untuk timnas Indonesia.
Total, penyerang asal Gunung Kidul tersebut sukses mencatatkan 2 gol dan 1 assist dalam 2 laga lawan Brunei Darussalam. Sementara Arhan Fikri sendiri baru mencatatkan debut pada laga leg kedua lawan Brunei Darussalam sebagai pemain pengganti. Tentu, penampilan pemain muda mendapatkan sorotan dari seniornya di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Mark Klok. Mark Klok sendiri memuji performa para pemain muda yang dipercaya tampil oleh Sintayong. Pemain andalan Persib Bandung tersebut juga mampu beradaptasi cepat sesuai skema yang diinginkan oleh Sintayong di skuad timnas Indonesia. Mungkin untuk pemain muda mereka adaptasi dengan timnas senior, ujar Mark Klok. Kalau saya lihat banyak pemain adaptasi dengan cepat, atmosfer sangat baik, chemistry cepat berjalan. Tidak banyak adaptasi karena gaya bermain Sintayong selalu sama. Cuma adaptasi dengan line up, formasi, dan lain-lain. Sejujurnya tidak banyak karena kita tahu gaya bermain dari pelatih, ujarnya.